Tidaklah para ahli surga itu merasa rugi atas sesuatu. Jadi ahli surga ini menyesal. Jadi ahli surga merasa rugi, menyesal dia. Apa yang disesali oleh ahli surga ini? Nah, tidak ada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali atas satu saat yang ia lewati tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu, di antara keutamaan zikir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Maukah kalian, kata Rasulullah satu hari bersabda di hadapan sahabatnya, maukah kuberitahu kalian dengan amal kalian yang paling baik? Maukah kalian ku beritahu amal yang paling baik, paling membersihkan, mensucikan, amal yang paling mensucikan kalian di sisi Tuhan kalian, malikikum, ini Raja Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling bisa membuat kita suci, bersih, ataupun bisa azkar, bisa diartikan juga amal yang bisa membuat pahalanya terus berkembang, tumbuh. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairil lakum min i'ta'il wariqi wadh-dhahabi, dan lebih baik, amal yang lebih baik bagi kalian daripada memberikan perak dan emas. Artinya lebih baik dari bersedekah, mengeluarkan emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amal yang lebih baik bagi kalian daripada kalian memukul musuh kalian, daripada kalian menemui musuh kalian orang-orang kafir, lalu kalian memukul leher-leher mereka dan mereka memukul leher-leher kalian. Artinya amal yang lebih afdal, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah SWT. Lalu kemudian sahabat pun bertanya. Sahabat bertanya, wa ma dzalika ya Rasulullah? Amal apa itu wahai Rasulullah? Amal yang paling baik, amal yang paling tinggi derajatnya, dan amal yang lebih baik dari jihad, lebih baik dari bersedekah, apa itu? Qala, Rasulullah bersabda, zikrullahi azza wa jalla iman, yaitu selalu berzikir kepada Allah SWT. Di situ ada daiman, ini berzikir kepada Allah terus menerus, tidak berhenti, tidak berhenti. Itu diantara, kalau seseorang berthariqah, secara otomatis dia akan terus menerus berzikir, mau tidak mau dia pasti akan berzikir karena ada ikatan thariqah tersebut. Itu diantara hikmah dan faedahnya berthariqah itu supaya kita terus menerus berzikir, masuk dalam hadis Nabi ini, memperoleh amal yang paling baik, lebih baik dari sedekah, lebih baik daripada jihad. Itu ketika seseorang terus menerus berzikir. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai mati dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan lain dari zikir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan berzikir padaku dari meminta
kepadaku orang yang disibukkan untuk berzikir sehingga tidak sempat untuk minta hajat, itu tidak sempat karena disibukkan dengan berzikir. Nah, maka a'taituhu, aku pasti akan memberikan kepadanya afdal, lebih afdal dari apa yang telah kuberikan kepada orang-orang yang minta. Walaupun dia tidak meminta hajatnya, Allah Maha tahu. Dengan dia karena sibuknya berzikir, bersalawat, sibuk zikir, tidak sempat meminta, itu tidak sempat, maka Allah akan berikan hajatnya, Allah akan penuhi segala kebutuhan lebih afdal daripada yang Allah berikan kepada orang-orang yang minta. Orang-orang yang minta kepada Allah, itu diantara keutamaan orang yang berzikir, dipenuhi, dijamin oleh Allah SWT segala kebutuhannya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi dalam hadis lain, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu kamathalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya, orang yang selalu berzikir, dan orang yang la yadhkuruhu, yang tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah SWT. Kamathalil hayyi wal mayyiti, seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, itu perumpamaannya. Orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup tidak ada manfaatnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapain. Sementara orang yang hidup dia bisa bergerak, bisa beraktivitas. Itulah gambaran orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Jadi jasadnya hidup, tetapi seperti orang mati. Nah, hatinya mati karena tidak ada zikir tadi. Wa qauluhu, dan sabda Nabi yang lain tentang berzikir, tentang keutamaan berzikir, laisa yatahassaru ahlul jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidaklah para ahli surga itu merasa rugi atas sesuatu. Jadi ahli surga ini menyesal. Jadi ahli surga merasa rugi, menyesal dia. Apa yang disesali oleh ahli surga ini? Nah, tidak ada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali atas satu saat yang ia lewati tanpa berzikir kepada Allah SWT. Ada satu waktu luang yang kosong, tapi dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah SWT. Di saat itulah nanti ahli surga sangat menyesal. Kenapa dulu saya tidak gunakan waktu itu untuk berzikir kepada Allah SWT? Seandainya saya gunakan untuk berzikir, mungkin saya akan dapat lebih dari martabat, derajat, pahala yang lebih besar lagi. Disesali nanti ketika sudah masuk surga ini. Nah, ini juga sebagai motivasi kita untuk mengisi waktu-waktu luang kita dengan berzikir, minimal sholawat fatih. Kita basahi terus lisan kita dengan sholawat, dengan sholawat fatih. Setiap ada waktu luang kita isi dengan zikir, dengan sholawat, karena itu akan disesali nanti ahli surga.